Shalom, selamat malam semua jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, kembali kita bertemu di Worship Night MDC Purwokerto. Mari kita bawa pengucapan syukur, kita bawa hidup kita sebagai penyembahan di hadapan Raja segala Raja. Haleluya. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segenap kekuatan kami, pikiran kami, kehendak kami di hadapan-Mu. Oh, selaraskan sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini hidup kami, jadikan bejana-Mu. Kami mengiring-Mu seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya harapan, satu-satunya sukacita, mengikuti-Mu, mengiring-Mu Yesus. Semakin menyerupai-Mu, semakin serupa dengan kehendak-Mu Yesus. Haleluya. 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 Yes, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah anugerah-Mu semata. Oh, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
Kami bawa penyembahan, kami bawa hidup kami sebagai korban di hadapan-Mu. Engkau besar, Engkau dahsyat, tiada seperti-Mu. We worship You, Shankala Rabashidi Bidiara Rabashuru Mushiki Shela Rabashala Rabashala Rababa Ramashankala Rabu Shera Baba Ramashankala Ramu Hilara Rabashakala Ramashankala Ramashe Yala Ramu Traga matro moshe ke menene yalarana mashalara moshe mengiringmu Yesus, itulah kesukaan hidupku. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Yesus. Engkau besar, Engkau dahsyat, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku, perisaiku, takkan ku goyah, sebab Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat, segala pengagungan bagi-Mu. Oh, Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus, Kau luar biasa. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, pengagungan. Haleluya, Hosana, Hosana, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Oh, tak pernah berubah, Allahku dahsyat. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya layak bagimu, ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Hati kami terbuka, hati kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya yakin bahwa kita semua percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, ya, yang luar biasa, yang perkasa dalam segala ciptaannya. Ya, baik yang menyangkut perbuatannya atas alam semesta maupun juga atas setiap kita manusia, ya, sebagai bagian dari ciptaannya. Ya, dan karena kebesaran dan kemuliaannya itulah, maka kita sebagai ciptaan Tuhan sudah sepatutnya kita memberikan hormat, ya, pujian, penyembahan hanya bagi Tuhan, ya, di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa kita sebagai ciptaannya, ya, kadang berlaku sebaliknya. Ya. Ketika seakan mengalami ketidakadilan di dalam hidup, ya, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan di dalam hidup, justru, ya, kita bisa bersikap protes, ya, ataupun juga marah, iri hati dan sebagainya, hingga kemudian meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, di dalam worship night, ya, kali ini,
Ya, mari kita belajar dan merenungkan ya bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 dalam tema berdiam diri dan menantikan Tuhan. Sebagai respon yang benar ya ketika kita mengalami kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, Daud memulai Mazmur ini dengan satu kalimat yang cukup tajam ya, tentang bagaimana respon kita terhadap ketidakadilan dalam hidup. Yaitu ditulis dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, memang ada orang-orang yang jujur dan hidup secara tulus. Ya, itu merasakan kecemburuan ya. Ketika melihat ya betapa nyamannya ya kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan, ya fasik, sedangkan ia ya harus berjuang dan mengalami kesusahan meskipun dia sudah hidup ya tulus, jujur, ya. Namun ya kita tidak perlu mempersoalkan hal ini ya, atau malah kita jadi ikutan marah ya ketika membicarakan kondisi ini. Karena apa? Karena firman Tuhan dalam Mazmur ini juga sudah menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ya betapa rentannya kehidupan dari orang-orang fasik. Yaitu apa? Bahwa mereka digambarkan seperti telur di ujung tanduk. Beberapa ayat saya tunjukkan. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa orang fasik itu dikatakan bahwa mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa orang fasik itu bahwa mereka akan dilenyapkan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 Tuhan menertawakan mereka. Karena apa? Harinya sudah dekat. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 bahwa pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busurnya akan dipatahkan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Bapak Saudara bisa baca sendiri dalam perikop tersebut. Ya, melalui firman Tuhan kali ini ya pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa ya di tengah-tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi, sesungguhnya Allah itu tidak pernah tinggal diam. Ya, bahwa Ia peduli. Ya, Ia memperhatikan umatnya. Meski tidak mudah untuk kita melihat ya jalan-jalan Tuhan, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, umatnya. Ya, karena itu ya mari temukan nasihat berikutnya di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apa maksudnya berdiam diri dan menantikan Tuhan di ayat ini? Apakah dengan demikian artinya supaya kita nggak usah ngapa-ngapain? Ya, kita bermalas-malasan saja atau santai-santai saja tanpa ada yang perlu dikerjakan? Ya, kalau kita merenungkan sesungguhnya maknanya dalam dan tidak seperti pengertian secara umum seperti yang tadi saya gambarkan. Ya, lalu apa maksud berdiam diri dan menantikan Tuhan yang dinasihatkan di bagian ini? Ternyata bukan berarti kita pasif, ya, tidak melakukan apa-apa, menunggu, ya, biar Tuhan yang bekerja atau Tuhan yang lakukan segala sesuatu, bukan, ya. Tetapi justru supaya kita melakukan seperti apa yang ditunjukkan di ayat-ayat sebelumnya. Mari kita akan lihat ya apa bagian yang harus kita lakukan. Ya, apa bagian yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang kelima
Ayat yang kelima dikatakan seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, walaupun perintah itu berkata tadi, berdiam dirilah dan nantikanlah. Ya, tetapi bukan berarti kita pasif. Ya, melainkan ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Berarti kita aktif, ya, bukan pasif. Supaya apa? Yaitu supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan dalam sikap berserah dan percaya ini, ya, rupanya yang perlu dilakukan, kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Ya, ada 4 hal yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah lakukanlah yang baik. Ya, apa maksudnya? Yaitu tetap menjaga sikap, perbuatan, dan perkataan kita agar tetap ada dalam kebenaran. Ya, ketika menghadapi kondisi ketidakadilan di sekitar kita, jangan sampai kita terpancing untuk ikut, ya, bersikap, berbuat, bahkan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, yang keliru, melainkan apa? Tetap lakukan yang baik. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dikatakan di situ bahwa diam di negeri. Apa maksudnya? Yaitu tetap memohon kepada Tuhan agar apa? Agar hal-hal yang baik itu yang terjadi atas daerah di mana kita boleh berada. Ya. Jadi ketika menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, ya, termasuk tempat di mana kita berada, melainkan tetap memohon hal-hal yang baik itu supaya terjadi atas tempat di mana kita berada agar terjadi pemulihan. Lalu yang berikutnya adalah tetap bergembira karena Tuhan. Ya, artinya apa? Bahwa tetap mengalami damai sejahtera dan sukacitanya. Ya, ketika keyakinan dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang perkasa dalam segala perbuatannya, maka keadaan sesulit apapun itu tidak akan menghilangkan kegembiraan kita, tidak akan menghilangkan sukacita kita, tidak akan menghilangkan damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Ya, mari pegang kebenaran ini dan lakukan sebagai bagian yang harus kita kerjakan. Ya. Lalu apa yang menjadi bagian Tuhan? Di dalam ayat yang kelima tadi mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Selanjutnya apa? Dikatakan bahwa dan ia, Tuhan, akan bertindak. Inilah yang menjadi bagian Tuhan, yaitu di dalam ayat yang keempat dan keenam disebutkan demikian. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, yaitu apa yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, ketika kita melakukan bagian yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka Tuhan itu akan konsekuen, ya, untuk melakukan bagiannya sesuai dengan kuasanya, yaitu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, yang tentunya harus sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang kedua adalah Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, yaitu menyaksikan, ya, menyatakan, membukakan kepada orang-orang bagaimana selama ini kita hidup, yaitu apa? Kebenaran yang ada pada kita. Ya. Kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Terang pasti akan mengalahkan kegelapan dan kebenaran pasti akan muncul pada waktunya. Lalu berbicara tentang hak, yaitu apa? Kita akan menerima apa yang menjadi bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, hak kita. Ya, apa yang sudah Tuhan sediakan untuk menjadi bagian kita atau hak kita, itu akan diserahkan bagi kita pada waktunya. Ya, karena itu apa? Jangan meragukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketika kita menghadapi
ketidakadilan dalam hidup, apakah kita akan marah atau iri hati terhadap mereka yang berlaku fasik atau jahat? Maka biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan renungkan bersama kali ini boleh mengajarkan kita untuk mampu mengambil sikap yang benar, yaitu mau berdiam diri dan menantikan Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita. Dan ketika kita mampu melakukan bagian kita dengan baik, maka ya nantikan bahwa Tuhan akan menyatakan bagiannya terhadap kita. Ya. Jadi mari ya berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan keadilannya bagi kita semua umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, segala pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Terimalah setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan sebagai hormat, penyembahan kami bagimu Tuhan. Kiranya Tuhan disukakan. Dan terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Dan biarlah ketika kami menghadapi segala situasi dalam hidup kami yang tidak seperti apa yang kami inginkan, tidak seperti yang kami harapkan, kami mau belajar dari pemazmur supaya kami mau berdiam diri dan menantikan Tuhan, menyerahkan semua itu di dalam kuasa-Mu dan percaya akan kuasa-Mu. Maka Tuhan yang akan menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kondisi yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang, menjadi bagian dari umat Tuhan yang tetap mau setia, mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Karena kami melihat dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang luar biasa, hebat di dalam segala karya-Mu Tuhan, perbuatan-Mu atas setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami yang boleh mengikuti worship night pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya.